Stabilisasi tanah dengan material soineling. Sebelum kita masuk ke penjelasan, kira-kira apa itu soineling? Menurut Wikipedia, soineling adalah tindakan konstruksi perbaikan untuk menangani lereng tanah alami yang tidak stabil atau lereng buatan atau timbunan yang tidak stabil sebagai teknik konstruksi yang memungkinkan pendalaman berlebihan yang aman pada tanah baru atau tanah yang sudah ada. Teknik ini melibatkan penyisiman elemen bilangan yang relatif ramping dalam lereng. Sebagai alternatif, jaring penguat yang fleksibel dapat dipasang pada permukaan tanah di bawah pelat kepala. Jaring kawat tahan kelinci dan kain pengendali erosi lingkungan dan dapat digunakan bersama dengan jaring fleksibel yang menghadap ke tempat yang ditentukan oleh kondisi lingkungan. Batangan yang dipasang menggunakan teknik pengeboran biasa telah digunting seluruhnya dan dipasang dengan kemiringan sedikit ke bawah dengan batang dipasang pada titik dengan jarak yang teratur melintasi permukaan lereng. Berikut ini adalah gambar dari penambang soineling. Selanjutnya kita akan membahas tujuan, manfaat, serta fungsi soineling. Tujuan dari soineling adalah sebagai teknik penahan tanah bempaku jika menghadapi analisis vertikal dan dirancang untuk tampil sebagai anggota struktural yang memberikan tindakan retensi ke tanah oleh berat sendiri. Selanjutnya, manfaat soineling meningkatkan stabilisasi lereng, dinding penahan, dan penggalian terutama melalui mobilisasi ketegangan di baku tanah. Terakhir, fungsi soineling biasanya digunakan untuk menstabilkan lereng atau tanggul yang curam. Selanjutnya, keunggulan material. Keunggulan yang pertama adalah menghemat biaya. Yang kedua, dapat dipakai untuk struktur permanen maupun struktur sementara. 3. Dapat menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Yang keempat, fleksibel, efisien, dan mempunyai tekanan terhadap beban gempa. Yang kelima, proses pengerjaan yang mudah, baik di tanah homogen maupun di tanah heterogen. Yang keenam, tidak memerlukan pemakaian fondasi dalam bentuk penyangga. Selanjutnya adalah kelemahan material. Kelemahan yang pertama, metode ini tidak cocok untuk daerah yang memiliki muka air tanah tinggi dengan kadar di atas 60%. Yang kedua, soineling tidak cocok diaplikasikan untuk struktur yang membutuhkan kontrol ketat terhadap deformasi. Yang terakhir, pelaksanaan konstruksi soineling relatif lebih sulit untuk bukan kontraktor yang ahli dan berpengalaman. Selanjutnya adalah teknik pemasangan. Berikut ini adalah penjelasan terkait metode pemasangan soineling. Yang pertama, pengeboran. Pengeboran dilaksanakan dengan sudut 15 derajat sampai 20 derajat dari arah horizontal dengan sistem wash boring. Kedalaman bor bisa mencapai 12 meter dengan diameter sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang kedua, flushing. Setelah pengeboran selesai, lubang bor dibersihkan dari sisa material tanah lepas sehingga diharapkan semua debu lumpur sisa pengeboran keluar dari lubang bor, baik menggunakan air ataupun menggunakan pompa angin. 3. Memasukkan deform bar. Setelah lubang bor bersih dari lumpur, deform bar misalnya grade 25, grade 40 dimasukkan ke dalam lubang bor. 4. Grouting. Dilaksanakan dengan campuran air dan semen yang menghasilkan cooperative stretch atau mutu mortar K225.
finishing. Tahapan terakhir adalah pemasangan plat penguat, misalnya ukuran 150 kali 150 kali 10 mm, serta pengencangan baut pada ujung depan bar. Pemasangan plat ini bisa disesuaikan dengan tujuan perkuatan lereng, misalnya untuk pemasangan short grade, pemasangan beton rigid, maupun pemasangan jaring kawat. Baiklah, sekian hasil penjelasan terkait soy nailing. Terima kasih.